Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Ya, langsung saja. Untuk materi yang pertama yaitu saya sendiri, Ariadilus Soleh Hudayfi. Dan pemateri yang kedua Ahmad Faisal. Dan untuk pemateri yang ketiga yaitu Ahmad Busyiri. Dan pemateri yang terakhir Indah Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariadilus Soleh Hudayfi. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kualitatif informasi. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga informasi tersebut dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif informasi keuangan menurut kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Jadi, dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi akan relevan jika dalam informasi tersebut mengandung karakter memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Ya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal dari kelompok 3 akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh saudara Udef. Jadi, karakteristik kualitatif informasi keuangan menurut kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan ada 4. Yang pertama yaitu relevan yang telah dijelaskan oleh saudara Udef tadi, dan yang kedua yaitu andal. Andal di sini merupakan penyajian informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menjadikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Jadi, informasi yang andal harus memenuhi karakteristik seperti penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan. Jadi, dapat dibandingkan di sini merupakan informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau bisa disebut laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Yang keempat yaitu dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk seperti istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, diasumsikan memiliki pengetahuan yang dapat memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud sehingga informasi menjadi dapat dipahami. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Busyiri. Saya akan melanjutkan dari pemaparan pemateri, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar. Penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang pertama, basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli formal. Yang kelima, prinsip periodisitas.
Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Yang kedelapan, prinsip penyajian wajar. Yang pertama, prinsip basis akuntansi. Dalam akuntansi dikenal sebagai dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas dalam akuntansi keuangan bisnis telah diganti dengan basis akrual untuk penyusunan laporan keuangan. Basis akuntansi akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, dan ekuitas. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari prinsip akuntansi. Nah, selanjutnya prinsip akuntansi itu ada prinsip substansi. Nah, apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, hal ini sangat diperlukan karena sampai dengan saat ini masih banyak aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak lain atau aset-aset daerah yang mengalami pemekaran, belum jelas status aset-aset yang dibagi-bagi daerah pemekaran tersebut. Nah, yang selanjutnya ada periodisitas. Nah, kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Nah, yang selanjutnya ada konsistensi. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan atau prinsip konsistensi internal. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip pengungkapan lengkap. Nah, laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, prinsip yang terakhir itu ada prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.